Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Makanya, kalau ada sesuatu yang tidak bagus, tidak kita sukai, jangan kita bilang Masya Allah gitu. Masya Allah itu untuk sesuatu yang membuat kita takjub, bagus. Gitu. Itu kita bilang Masya Allah gitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, apalagi kita ada maksiat gitu, kita nggak bilang Masya Allah gitu. Tidak disandarkan kepada Allah. Ini kalimat ini. Ya, tolong diperhatikan ini. Jangan nanti ada. Kalau mungkin kalau orang lain karena dia tidak tahu. Tapi kalau kita udah tahu sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang jelek, maksiat apalagi, jangan kita bilang Masya Allah. Seolah-olah itu kemudian yang anunya Allah gitu. Ya semua terjadi atas kehendak Allah jelas. Tapi itu tidak dikuburkan, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini digunakan untuk kalimat takjub. Sebagaimana dalam surat Al-Kahf itu ya, kemudian suatu yang bagus, yang mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian di sini ada syukran ya Ali. Ya, di sini syukron. Kenapa langsung fathah gini ya? Nah, itu ada nanti insya Allah ada penjelasannya. Sebetulnya dia mengatakan ashkuruka syukron. Aku bersyukur kepadamu, aku berterima kasih kepadamu. Syukron. Ashkuruka syukron. Cuma ashkurunya tidak ditulis. Jadi cuma dikata syukron di sini ini taukid. Atau bisa juga dikatakan maf'ul mutlak. Ini untuk penegasan ashkuruka syukran. Tapi ditulis cuma syukran. Syukran ya Aliyu. Terima kasih Ali. Khatti jamilun. Tulisanku jamilun. Tulisanku bagus. Wa khattuka. Tapi tulisanmu lebih bagus, ajmal. Nih. Ajmal ini isim tahdil istilahnya ya, yang lebih bagus, paling bagus, bisa paling, bisa lebih. Ajmal. Kemudian man hadal fata? Siapakah? Wah, ketemu lagi sama fata ini. Siapakah pemuda yang bersamamu ya Ahmadu? Man hadal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Nah, di sini ada ka. Ka itu artinya apa? Seperti. Kanahu lu'lu'u lu'lu apa? Lu'lu'um maknun. Kanahum, hah? Ka'annahu lu'lu'um maknun. Ka'annahu seperti. Sepertinya, ka'annahu sepertinya dia itu, sepertinya dia, ka'annahu sepertinya dia, akhuka saudara laki-lakimu. Ini memang khusus untuk akhun sama abu ya. Itu dia nggak pakai domah saja, tapi ada wawunya gini. Makanya abu juga begitu. Ini abu, gitu, abuka gitu. Pakai wawu. Sebetulnya asalnya nggak pakai wawu, cuma abun gitu aja. Juga akhun. Ini namanya asmaul khamsah, ada 5 kata yang seperti ini. Di situ ada abu, ka, akhuka. Naam, benar. Wa akhi, dia itu saudara. Akhi syaqiqu. Saudaraku seayah seibu. Ini apa artinya? Seayah seibu. Akhi syaqiq. Akbaru minka huwa, apakah dia lebih besar dari kamu? Dia, ini cara menanyakan begitu ya. Bukan
Huwanya ditaruh di belakang. Akbaru minka huwa am, kemudian di sini ataukah, bukan pakai au, tapi pakai am karena di sini sudah ada didahului a-nya. Am asgor, apakah dia itu lebih kecil? Maksudnya lebih muda. Di sini dalam bahasa Arab kabir, sogir itu bisa bermakna juga muda dan tua, tua dan muda. Akbaru minka huwa am asgor. Dijawab huwa asgharu minni, dia itu lebih muda daripada aku. Ya. Kemudian di sini ini ayi lagi, tapi ayi didahului dengan fi, makanya dia menjadi ayi, aslinya ayu. Fi ayi mahjain. Ini mudhaf ilaih tentunya. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaih. Fi ayi mahjain, di kamar yang mana? Ya, tempat tidur yang mana? Di situ kayak asrama gitu ya. Asrama gitu, kamar yang mana gitu. Anta ya akhi, kamu wahai saudaraku. Ini di sini sekarang begini. Nah, ini ana fi, ada fi. Jadi mahjanya jadi apa? Jadi kasrah. Fil mahja'il khamisi, makanya ini karena depannya apa? Ini al khamisi itu sifat dari al mahja' naatnya. Jadi dia ngikutin ini karena ini kasroh, ini pun ikut kasroh. Ini di sini juga diperkenalkan bagaimana cara mengatakan bilangan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Dalam bahasa Arab seperti ini. Kalau 5 itu apa? Khomsah. Jadi yang kelima al-khomis. Tapi ini mudzakkar ya. Kalau yang mana sih ya? Al-khomisah. Jadi kalau mudzakkar ya al-khomis. Kamar kelima, tempat tidur yang kelima, asrama kelima. Ana fil mahja'il khamisi. Yang kelima. Kalau yang kedua atsani, yang ketiga atsalis. Al-khamis, yang keenam as-sadis. Gitu. Ini memang yang keenam ini agak beda sendiri ya, karena 6 itu kan sita. Ternyata dia bilangnya jadi as-sadis. Ini agak hurufnya ada yang beda dari sita, kok dia jadi dal sadis. Wa huwa ba'idun jiddan, ba'idun, dan itu jauh sekali. Anil madrasati, dari sekolahan itu. Terus Ali bilang, saya di kamar nomor 8, yang ke-8, ke-8. Yang ini ke-5. Ana fil mahja'its tsamini. Nah, ini ada fi lagi, kasrah, ikutan kasrah, tsamini. Wa huwa ab'adu, dan dia itu, mahja'nya itu ab'ad. Ab'ad berarti lebih jauh daripada min, ada min di kasrah sininya makanya. Mahja'ikum. Ayyuhuma ahsan. Nah, ini di sini dari Hasan jadi ahsan. Ahsan lebih bagus. Mana dari keduanya? Ayyuhuma, dari keduanya. Ayyuhuma. Huma dua. Dari keduanya, dia dua. Ayyuhuma. Ayyu sama huma digabung. Ayyuhuma. Ayyu dengan huma. Mana dari keduanya itu yang lebih bagus? Kata Ali, al-mahja'ul. Nah, di sini ini awal kalimat ya. Berarti dia apa? Dhammah. Ya enggak, al-mahja'u. Karena enggak ada apa-apa sebelumnya kan? Maka dhammah al-mahja'u al-khamisu, dia ngikutin. Itu jangan dikasrah. Kalau yang tadi dikasrah karena ada fi. Ini tidak ada fi. Ya udah, al-mahja'u al-khamisu ahsanu, lebih bagus. Fa inna, ya ini asrama ini.
Asrama nomor berapa ini? Asrama nomor 5, yang kelima itu lebih bagus. Fa inna, ada inna, maka di sini dia fathah. Aslinya itu ghurafuhu, tapi kamar-kamarnya gitu. Ya. Tapi jamaknya dari hurfah, ghurafun, ada inna jadi ghurafa. Ghurafahu, mudhaf ilaih. Kamar-kamarnya jamak ini ausa'u, lebih luas. Ini juga jamak dari apa ini? Nafidah ini jamak dari apa Pak Bu? Wasi'un. Wasi'un. Ini nawafidah kok Bu. Nafidah. Jendela-jendela nafidatun. Iya, nafidatun, jamaknya nawafidhu. Iya. Jadi di situ ini juga masih fathah karena ada wawu ini terusan dari hurofa, ada innanya ini. Innanya ini mengenai ini, terus mengenai yang ini juga karena ada waw disambung sama wa ini juga sebetulnya ada innanya. Maka dia nawafidhahu akbaru, jendela-jendelanya lebih besar. Ini juga nih jamak ini. Marahidho ini juga masih fathah terkena inna itu juga karena ada wawu. Nah. Wa marahidhahu itu jamak dari apa ini? Mirhadi, kamar mandi. Mirhad itu toilet ya. Jadi kalau mirhad ini lebih pada, ya mohon maaf ini WC gitu ya. Mirhad. Marahidhahu andhaf. Andhaf dari nazif. Nazif apa artinya? Nazif. Nazif bersih. Kalau andhaf lebih bersih. Kamar mandinya lebih bersih. Iya, sururu. Enggak ini. Ini juga fathah. Kok enggak fathah ini? Sururo. Karena itu masih terkena innanya itu. Inna sururo gitu. Wasururo allati fihi gitu. Allati ini apa? Namanya isim mausul. Ini yang itu artinya yang, tapi untuk muannas ya. Untuk ini karena jamak tidak berakal dianggap muannas satu. Makanya dia pakai allati bukan alladzi. Kalau alladzi untuk laki-laki ya. Tadi ada enggak alladzi? Ada untuk al-fata tadi ya. Al-fata alladzi jaa ma'aka misalnya. Itu alladzi karena dia al-fata. Ini as-sururu atau ini was-sururo. Ini jamak tidak berakal, ini muannats. Dan dianggap satu meskipun dia banyak dianggap satu karena dia jamak tidak berakal. Jadi dia pakai allati. Jadi di Quran nanti Bapak Ibu menjumpai seperti itu. Ada alladzi, iya, yang. Itu kalau satu. Kalau yang muannats allati. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati, ada allati. Ini berarti muannats. Allati fihi, yang di dalamnya ajmalu itu lebih indah. Kasur-kasurnya apanya tuh? Surur itu sarir ya. Dipan tempat tidurnya di dalamnya lebih indah. Gitu. Wah, sudah 1 jam ya. Waktunya sudah habis. Gak usah lama-lama nanti. Biar seneng Bapak Ibu lah. Pokoknya bentar aja. Yang penting kita belajar, continue. Lama-lama insya Allah nanti selesai lagi seperti jilid 1.
dan tidak terasa insya Allah ilmunya bertambah. Coba nanti dikerjakan, dilihat-lihat ini, dibaca bisa enggak. Ini gundul beneran nih sekarang. Kayak gini kan. Ya, ini bisa baca enggak kayak gini. Ini tapi belum sampai, ini fi'il amr kata perintah ajib gitu. Ajib. Ajib. Kalau ada an, belakangnya apa? Kasroh, karena an ini huruf jar. Ini mesti nanti al-asilati, al-atiyati gitu. Karena ada an. Ajib anil asilati al-atiyati. Nah, nanti dibaca coba bisa enggak ini. Gundul. Gundul semua. Gundul. Gundul. Jawabannya bagaimana? Ya insya Allah dicoba, nanti kita Rabu kita bahas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya mohon maaf yang belum dapat giliran baca ya jangan sedih. Insya Allah nanti Rabu kita baca lagi insya Allah. Fa'inna tadi ada fa'inna. Fa'inna, innanya kan sungguhnya fa'inna itu artinya apa Pak? Fa itu artinya maka. Fa itu artinya maka. Maka sesungguhnya itu. Oke Pak. Fa inna. Fa'inna. Ada tadi di atas ada an. An artinya dari ya Pak Ustadz. Apa bedanya dengan fi dan an? Oh, min ya, min. Kenapa pakainya an Pak Ustadz? Jiddan anil madrasati. Bahwa baidun jiddan. Iya, itu ada bedanya ya. Bedanya apa ya? Diungkapkan susah ya. Anunya nanti insya Allah saya berikan kata-kata yang tepat bagaimana ya. Karena itu memang ada, kalau secara bahasa Indonesia itu artinya bisa sama ya. Dari itu. Karena juga meriwayatkan hadis itu dari gitu. An Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kok nggak bilang min ya? Gitu, nggak bilang min Aisyah, nggak cocok itu, nggak cocok itu kalau min Aisyah nggak cocok. Cocok yang tepat ya an. Bedanya apa ya? Nanti insya Allah saya cari dulu ya secara kata-kata yang tepat biar nggak salah. Tapi itu ada bedanya, ada ini. Bedanya ada ini. Ya sama-sama dari, tapi ada bedanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, insya Allah nanti kita Rabu coba insya Allah kita cari jawabannya dulu. Pertanyaan Pak Diki ini. Yang lain ada nggak yang tanyakan? Pak, mau nanya di luar ini, jadwal buat Ramadan gimana ya Pak? Udah. Iya, nanti kita pikirkan ya. Ramadan itu kalau bisa tetap belajar walaupun seminggu sekali ya. Walaupun sepekan sekali lah. Karena kalau berhenti itu bagi saya sesuatu yang menakutkan itu. Bisa lemes itu, bisa memudar semangatnya kalau berhenti sama sekali itu. Paling enggak kita usahakan seminggu sekali tetap ada bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini tetap menunjang Al-Quran, syahrul Quran gitu kan. Jadi biar kita baca Quran itu ya bukan baca kayak cuma baca nggak tahu apa-apa gitu. Itu maksud kita belajar bahasa Arab kan itu. Ya, nanti kita insya Allah kita cari waktunya ya. Ada bisa atau enggak. Mungkin sebelum buka gitu. Kalau bisa mungkin sebelum buka puasa. Walaupun sebentar ya, setengah jam, nggak usah lama-lama, takut pada ibu-ibu oh iya ibu masak ya. Sibuk. Sibuk ya. Nanti kita carilah waktunya kapan gitu. Ya kita lihatlah. Semoga kita bisa. Saya tuh cuma takut kalau kita libur sama sekali beneran itu. Untuk memulainya berat. Tapi kalau udah terbiasa gini, insya Allah enak-enak aja. Terutama yang berat itu gurunya ya. Guru itu lebih sulit untuk absen gitu. Karena kalau gurunya absen bubar nanti. Gurunya absen bubar nanti. Bener kalau kita ada suatu program, sedangkan gurunya suka nggak masuk. Ini nggak ada ya, udah bubar itu namanya itu. Makanya gitu. Saya itu paling takut sama itu. Kalau bisa rutin ya udah dirutinin gitu. Nah, tapi
kita juga tidak memaksakan diri. Kita lihat waktunya nanti coba ada enggak. Setengah jam kita belajar. Setengah jam aja. Enggak butuh sampai sejam insya Allah. Terima kasih ini diingatkan. Ya. Begitu aja Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.